Selamat petang guys, saat ini saya berada di studio Mendut sowan ke saudara saya, guru saya, sahabat saya, Pak Tanto Mendut. Pak Tanto, ada satu pertanyaan. Silakan memberi pesan untuk warga masyarakat, semua elemen, baik itu untuk kalangan pemerintah, untuk politisi, untuk warga sipil atau warga awam dalam kondisi seperti sekarang ini ya. Pandemi kayaknya belum rampung, vaksinasi masih jalan, Jakarta huru-hara tempo hari. Apa kira-kira pesan untuk warga masyarakat luas? Silakan Pak. Begini, pengalaman saya 2 tahun sejak 2020 Ya. Saya ingat tanggalnya Maret itu, karena Maret itu saya sedang mengajar di Melbourne University di Victoria College of the Art. Kemudian saya pulang. Ya. Kenapa pulang? Nah, saya ingin menyaksikan peristiwa pandemi atau endemi atau apapun. Bagi saya peristiwa yang terkait dengan kebencanaan sosial itu ya tentu miris, tentu paranoia, tentu membuat depresi. Tapi nasib saya itu saya tidak tahu. Setiap ada peristiwa kebencanaan sosial, tidak sekedar istilah endemik atau pandemi atau sekedar virus, tapi yang terkena itu sosial, itu saya kok nasib saya selalu masuk di situ. Misalnya peristiwa gempa bumi Jogja, kemudian peristiwa tsunami kok kami juga diundang sampai Aceh. Kemudian peristiwa tsunami di Jepang, saya harus menyusuri pantai utara di Sendai, Miyagi, Matsushima, banyak lah. Kemudian peristiwa letusan Merapi, hafal saya, melebihi wartawan se-Indonesia. 26 Oktober letusan pertama, kemudian 5 November yang terbesar dalam 100 tahun terakhir ini. Dan kemudian setahun sudah itu banyak peristiwa kehidupan di luar soal punya dana, di luar soal kelembagaan. Saya itu nggak punya badan vulkanologi, nggak ada badan penanggulangan bencana, nggak. Tapi saya selalu masuk dalam, atau dalam bahasa Jawa dulu itu manjing ing kahanan. Bukan sekedar baca Quran prihatin, bukan sekedar tugas kelembagaan dan dibayar. Saya terjun sampai setahun. Bahkan saya pernah di tengah-tengah kebencanaan itu melihat satu keluarga berteriak-teriak karena diubengi lahar dingin gitu loh. Bahkan saya sampai ngangkat anak angkat karena saya nggak punya uang untuk membantu logistik ya. Akhirnya saya nemukan bantu anak aja ya, cari yang cerdas. Kemudian dia sejak SMP sampai sarjana ikut saya kuliah misalnya begitu. Peristiwa COVID, iya, se-Indonesia event yang terbanyak saya loh. Di luar soal saya punya duit atau enggak, saya bukan punya komunitas kedokteran, punya komunitas virologi, saya enggak, saya orang biasa. Tapi kalau Anda buka Google atau di Kompas atau di 2020 saya bikin event sampai 40 kali. Bayangkan, cek aja yang bicara biar Google YouTube. 2021 hampir belasan acara. Sampai saya misalnya dalam peristiwa perkuliahan, saya ngajar di Pascasarjana, dianjurkan untuk daring. Saya nggak mau itu, saya luring itu, saya melanggar itu omongannya Nadiem Makarim, kampus kalau nggak saya keluar. Karena saya yang penting jaga jarak, bukan daring atau luring. Sementara kampus itu kalau tidak berpikir kan daring lebih tidak berbahaya dibanding luring. Untuk saya berpikir bagaimana daring yang aman, bagaimana
luring yang aman gitu loh. Ya. Yang penting itu aman, bukan daring atau luring gitu. Bagaimana kita sigap menghadapi itu semua. Nah, dalam konteks itu 2 tahun peristiwa kebencanaan sosial yang terkait dengan endemik tadi, terutama yang terkait dengan dunia kesehatan, dunia penyakit. Saya kira itu sejarah panjang dari manusia di dunia. Di abad 13 di Eropa terjadi begitu. Di Afrika ada peristiwa malaria. Sebuah novel tentang pes dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu kalau kita orang religius adalah bagaimana kita menghadapi, merespon, mengantisipasi harta yang kita miliki sebagai alam, tapi sekaligus alam juga memproduksi banyak hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan kita terhadap penyakit, terhadap fenomena bumi, terhadap fenomena air, udara, dan sebagainya. Jadi saya nggak punya pesan apa-apa selain bahwa tugas manusia di dunia adalah belajar, 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 belajar. Baik itu yang disodorkan lembaga-lembaga pendidikan maupun itu yang disodorkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan kita kosmologis, alam, pertemuan insan, kemudian juga zaman itu juga memberi bencana tersendiri kan. Kalau alam datang virus, datang bakteri, datang bencana, tapi zaman juga bagaimana kita menghadapi dunia digital. Bagaimana kita menciptakan etika peradaban baru untuk berkomunikasi secara digital. Bagaimana kita punya kepekaan dan kearifan di dalam menggunakan alat-alat komunikasi yang kita sebut media sosial dan sebagainya. Artinya kan kita harus menyikapi secara smart dan bijak, begitu ya? Ya, smart itu pengennya. Ya. Setiap orang kan merasa smart, setiap orang merasa bijak, tapi smart dan bijak itu harus dilakoni sebagai proses pendidikan. Mau belajar, tidak yakin-yakin betul loh, gua pinter, gua estetis, gua bagus, itu terlalu omong sendiri itu. Ya. Nah, itu yang terjadi di dalam medsos adalah orang-orang yang omong sendiri, yakin sendiri itu karena dia terlalu banyak googling, terus tidak multi arah, hidupnya hanya searah. Nah, itu mungkin itu virus baru, Ya. virus zaman, Ya. bukan virus dalam pengertian zat-zat renik yang ada di alam, tapi cara berpikir kita menghadapi teknologi. Saya kira itu saja. Belajar, 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 rendah hati, hati-hati, kerjasama, saling mengisi, saling menimba. Itu saja, Pak Untung Sutrisno. Ya. Makasih mau datang ke sini, Ya. silaturahmi ini. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ya. Tanto.